DC pinjol makin sering datang ke rumah untuk menagih. Nah, ini pihak ketiga dari DC pinjaman online selalu datang ke rumah, contohnya misal seperti Akulaku, Kredivo, kemudian Kredit Pintar, nah kemudian Tunaiku dan Home Credit. Nah, itu banyak terjadi, bahkan di Shopee PayLater dan Shopee Pinjam pun ada juga ya teman-teman. Bagaimana sih cara sebenarnya untuk mencegah mereka datang ke rumah? Jadi hindari hal ini ya teman-teman, agar kemungkinan besar mereka mungkin setidaknya sedikit menghambat untuk datang ke rumah teman-teman. Ya setidaknya teman-teman nggak diprioritaskan ya, jadi diprioritaskan yang paling terakhir untuk ditagih. Nah, yang pertama adalah teman-teman jangan terlalu merespon chat mereka atau telepon dari DC pinjaman online tersebut, karena mungkin sebagian orang akan merasa kalau teman-teman itu kooperatif dan teman-teman dipermudah untuk masalah pengeluaran waktu. Nah, ternyata tidak ya teman-teman. Semakin teman-teman kooperatif dengan DC tersebut, maka teman-teman akan diprioritaskan untuk daftar penagihan yang memiliki prospek yang tinggi untuk pembayaran. Kenapa? Karena teman-teman itu kooperatif, karena teman-teman mudah untuk dibujuk, teman-teman mudah untuk berkomunikasi, maka teman-teman akan terus-terusan dihubungi dan akan lebih diprioritaskan untuk didatangi. Ya, atau contohnya mungkin Akulaku itu sering banget ya datang berkali-kali DC-nya. Ketika teman-teman kooperatif dan terus membalas chatnya, ya mungkin bisa jadi DC-nya itu berbeda-beda datangnya. Tapi yang dinilai kan sebagian bahasa nasabah ya atau debiturnya. Intinya jika teman-teman sebagai peminjam yang berpotensi lebih besar untuk bisa melunasi dengan lebih cepat, ya teman-teman akan sering dikunjungi dan akan sering dikomunikasikan ya. Jadi hal-hal yang mungkin akan sedikit membantu untuk memperlambat DC tersebut datang ke rumah biasanya orang-orang yang seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman dikunjungi DC dari Akulaku ataupun di DC Kredit Pintar, DC EasyCash, DC Ada Kami, silahkan teman-teman bisa saling-saling informasinya di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar DC bisa membajak nomor handphone kita, terus kemudian mereka menggunakan nomor HP kita ini untuk meminta sumbangan kepada kontak yang ada di HP kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai resiko gagal bayar pinjaman online. Tentu ya teman-teman, kita akan berhadapan dengan DC kalau telatnya memang sudah cukup lama. Ya kalau masih baru telat sehari 2 hari itu rata-rata DC-nya baik-baik aja, masih sopan, masih ramah. Beda cerita jika teman-teman itu sudah telat 3-4 bulan atau di atas itu, maka teman-teman akan menghadapi berbagai macam jenis keluhan-keluhan yang mungkin sangat mengganggu ya. Kalau teman-teman ini berada di pinjol legal, itu kemungkinannya kecil sekali ya teman-teman, kecuali teman-teman itu di WA kemudian ditelepon sama DC, terus dikirimkan APK-nya, kemudian linknya itu kita klik dan kalian terkena virus HP-nya. Nah, itu bisa jadi masuk akal. Tapi jika teman-teman memang itu mengajukan di pinjol ilegal, itu kan data diri teman-teman itu bisa diakses melalui kontak ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi ketika teman-teman akan melakukan pinjaman online, hindarilah pinjaman online ilegal. Oleh karena itu teman-teman harus waspada ketika teman-teman mendownload aplikasi apapun di luar Play Store. Ya risikonya seperti itu ya teman-teman. WA teman-teman dibajak, kemudian WA-nya bisa share kemana-mana. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Mau tidak mau teman-teman harus reset HP-nya jadi setelan pabrik. Nah, kenapa? Karena teman-teman tidak akan pernah tahu itu handphonenya itu bisa diinjek atau dimasukin link yang berbahaya di mana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Segitu dulu ya teman-teman di video kali ini, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.